Nah, kemudian ini ada anggota kelompok kami atau anggota tim yang beranggotakan 5 orang, antara lain ada Ajin Naufal, kemudian Ahmad Solehul Lisan, Penny Kuswantini, kemudian saya sendiri Lukman Atsari Muslim, dan Maya Rosmayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Kuswantini dengan NPM 10121832. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kesiapan dalam mengorganisasi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu aspek penting dalam pengelolaan organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan berjalan lancar, diterima oleh karyawan, dan mencapai tujuan organisasi. Persiapan yang matang sangat penting untuk mengatasi tantangan dan meminimalkan resistensi dalam mengorganisasi manajemen perubahan. Berikut adalah beberapa materi kunci tentang kesiapan dalam mengorganisasi manajemen perubahan. Yang pertama ada pemahaman terhadap perubahan. Definisi perubahan yaitu menjelaskan konsep perubahan dan mengapa organisasi perlu beradaptasi. Dampaknya, analisis dampak perubahan pada berbagai tingkatan organisasi. Yang kedua ada penilaian kesiapan organisasi, yaitu merangkai proses penilaian sejauh mana organisasi siap menghadapi perubahan. Alat penilaiannya itu pengenalan berbagai alat dan metode untuk mengukur kesiapan organisasi. Dan yang ketiga ada kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Peran pemimpin menjelaskan peran utama pemimpin dalam mendorong dan mendukung perubahan. Karakteristik pemimpin efektif yaitu identifikasi sifat-sifat pemimpin yang mendukung keberhasilan manajemen perubahan. Yang keempat ada komunikasi efektif. Strategi komunikasi atau ajarkan strategi komunikasi yang efektif untuk menyampaikan tujuan perubahan dengan jelas. Arti komunikasi dua arah yaitu tekankan pentingnya pendengaran umpan balik dari karyawan. Kelima ada manajemen risiko. Identifikasi risikonya yaitu ajarkan cara mengidentifikasi potensi hambatan dan risiko selama perubahan. Strategi mitigasi yaitu pembahasannya tentang strategi untuk mengurangi atau mengatasi risiko. Dan keenam ada keterlibatan karyawan. Pentingnya keterlibatan yaitu untuk menjelaskan mengapa keterlibatan karyawan penting untuk keberhasilan perubahan. Metode keterlibatannya itu memberikan metode untuk mendorong partisipasi dan dukungan karyawan. Ketujuh ada mengukur kinerja. KPI dalam perubahan yaitu identifikasi atau Key Performance Indicator yang relevan dengan perubahan. Evaluasi hasilnya itu bagaimana mengukur dan memutar hasil perubahan. Kedelapan ada fleksibilitas dan pembelajaran organisasi. Kesiapan terhadap ketidakpastiannya itu mendorong organisasi untuk menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan tak terduga. Pembelajaran organisasi menggali konsep pembelajaran berkelanjutan untuk terus meningkatkan kemampuan organisasi. Kemudian di sini perubahan harus diawali dengan mempersiapkan segenap sumber daya manusia menjadi subjek dan objek perusahaan serta mempunyai sifat resisten terhadap perubahan. Perubahan sumber daya manusia perlu dimulai dengan melakukan pencairan terhadap PPLA, perilaku lama yang cenderung memperhatikan status quo untuk diubah agar bersedia menerima pola pikir baru yang berkembang secara dinamis. Dengan demikian, pemberdayaan sumber daya manusia merupakan kebutuhan untuk berlangsungnya proses perubahan. Sumber manusia juga perlu menyadari arti pentingnya perubahan serta bersedia untuk berubah. Di sisi lain, pemimpin perlu memberikan kesempatan lebih luas untuk berlangsungnya proses pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan sumber daya manusia itu perlu diarahkan pada terbentuknya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengadakan perubahannya. Kemudian, Skakesville terguncang dari perubahan yang terjadi dalam kejadiannya dan penderitaan dalam cara terbaik mengatasi perubahan itu. Teori organisasi di seluruh dunia mungkin setuju kesiapan untuk perubahan sering terjadi inti dari strategi manajemen perubahan. Armen Nakis
Harris dan Mousholder pada tahun 1993. Jika orang tidak siap untuk berubah, mereka akan menolak. Menurut Lewin 1945, Prochaska 1994, Prochaska, Reading dan Evers 1997. Pertanyaannya, kunci untuk agen perubahan tampaknya adalah bagaimana orang bersiap-siap dan menjalani perubahan lingkungan mereka sedemikian rupa sehingga mereka kemudian siap untuk mengimplementasikan perubahan yang efektif dalam organisasi mereka. Nah, perlu dilakukan identifikasi komponen utama dari perubahan transformasional untuk mendapatkan wawasan tentang proses perubahan sehingga kesiapan perubahan dapat dicapai dalam lingkungan organisasi. Kesiapan dapat didefinisikan sebagai siap mental dan fisik untuk suatu pengalaman atau tindakan, dan pada definisi lain diartikan seperti persiapan pistol untuk melakukan penembakan dengan cepat. Menurut Merriam-Webster pada tahun 2005. Ironisnya, definisi yang terakhir tidak hilang dan saat terjadi perubahan, agen yang sering menyaksikan perlawanan kuat, defensif, dan serangan langsung masuk dari orang-orang yang mengalami perubahan organisasi itu. Kemudian, kesiapan untuk perubahan akan mengeksplorasi bagaimana para pemimpin bisa siap untuk membuat karyawan siap untuk berubah. Kemudian, dasar teoritis untuk kesiapan perubahan juga dimulai dengan studi awal, yaitu tentang menciptakan kesiapan dengan mengurangi resistensi terhadap perubahan. Menurut Koch dan Fritz pada tahun 1948, pada itu menggambarkan kekuatan partisipasi dan eksperimen mereka yang melibatkan pekerja pada garmen. Kelompok eksperimen yang mendapat pesan tegas mengenai kebutuhan perubahan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan menunjukkan meningkatkan produktivitasnya. Percobaan dalam menciptakan kesiapan itu melibatkan usaha yang proaktif oleh agen perubahan untuk mempengaruhi kepercayaannya, sikap, niat, dan akhirnya perilaku anggota organisasi itu. Intinya, kita bisa diyakini terlebih dahulu bahwa perubahan kesiapan itu melibatkan perubahan yang koleksi individu. Menurut Bandura pada tahun 1982 dan Fishbein dan Azen pada tahun 1975. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Ahmad Sulisan akan melanjutkan penjelasan dari Maya. Di sini sebagian besar model kesiapan perubahan menekankan pentingnya. Yang pertama, menghasilkan sebuah kesadaran akan kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, mendukung kemampuan yang dirasakan orang perubahan. Selanjutnya, mengubah smart people. Smart people yaitu orang cerdas memiliki kemampuan melebihi dari orang kebanyakan. Pada umumnya mereka memiliki daya nalar tinggi, bersifat kritis, kreatif, dan dinamis. Mengubah orang yang sudah punya pola pikir tersendiri menjadi lebih sulit jika dilakukan dengan cara yang tepat. Mereka merupakan potensi yang kuat untuk keberhasilan perubahan. Jika dilakukan dengan cara yang tepat, mereka merupakan potensi yang kuat untuk keberhasilan perubahan. Yang pertama, menghapuskan pemikiran salah. Pemimpin harus memahami 6 cara berpikir yang salah dalam melakukan perubahan, yaitu pertama, hanya orang lain yang berubah. Perubahan adalah bahwa untuk mengubah orang lain, kita harus mengubah diri kita terlebih dahulu. Yang kedua, untuk menjadi efektif, perubahan harus dipaksakan untuk membangun komitmen terhadap perubahan. Kita memerlukan keterlibatan orang. Yang ketiga, perubahan adalah suatu tujuan, bukan suatu proses nilai. Suatu perubahan terletak pada proses komunikasi, saling berbagi, dan belajar satu sama lainnya. Memperbaiki, menumbuhkan, dan memperbaiki bersama baik sebagai organisasi maupun individu. Yang keempat, waktu terbaik untuk melakukan perubahan adalah pada saat terjadi krisis. Paling baik melakukan perubahan ketika mendapatkan peluang atau kesempatan daripada menunggu sampai sesuatu terpaksa berubah. Yang kelima, perubahan merupakan cara untuk menutupi kinerja buruk. Agar perubahan bermakna, haruslah positif dan produktif.
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan harus membawa manfaat lebih besar daripada biaya. Nah, yang terakhir, uang merupakan motivator paling efektif dalam melakukan perubahan. Memotivasi orang terhadap perubahan harus berada di luar terminologi moneter. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengenalkan, nama saya Haji Nova Maulana dengan NPM 10 12 18 56 kelas C19 manajemen. Di sini selanjutnya saya akan menerangkan tentang memahami kekuatan pendorong smart people. Yang pertama ada experience smart people. The experience smart people adalah mereka yang mendapatkan manfaat berupa pengalaman dari bekerja selama beberapa tahun dalam organisasi. Di sini ada 3 perangkap the experience smart people. Yang pertama adanya masalah pengalaman yang tidak relevan. Yang kedua ada pengalaman yang ketinggalan nyaman. Yang ketiga ada pengalaman negatif smart people. Kedua ada B, edukasi smart people. Pendidikan sering membuat orang sangat bergantung pada pengetahuan dan informasi yang mereka peroleh. Mereka sangat tergantung pada informasi dan kebutuhan akan analisis. Terlalu sering smart people yang terdidik bermain secara ketat dengan peraturan. Selanjutnya ada C, expert smart people. Expert smart people adalah masalah mulai ketika mereka yang ahli di suatu bidang mulai menyelidiki ke dalam bidang lainnya. Mereka memulai membuat generalisasi tuntutan dan berusaha mendominasi pandangan dominan lain, menciptakan perbedaan pendapat dan kebingungan dalam proses. Yang D ada excellent smart people. The excellent smart people mempunyai latar belakang yang mengesankan tentang pencapaian hasil. Mereka tidak akan menerima perubahan yang baru belum terbukti dan tanpa track record. Hal ini melahirkan rasa puas terhadap dirinya dan mendorong mempertahankan cara berpikir. Selanjutnya ada E, endorsed smart people. The endorsed smart people sering menekankan secara berlebihan pada dirinya sendiri sebagai brilian dan outstanding. Mereka sering menghalangi orang lain apabila mereka merasa bahwa agen perubahan kurang superior atau kurang cerdik daripada mereka. Nah, selanjutnya saya Lukman Atsari Muslim dengan NPM 10 12 17 95 melanjutkan penjelasan dari Saudara Ajin. Ini yang ketiga, yaitu mengelola smart people. Nah, untuk mengelola smart people yaitu membujuk smart people supaya berubah. Kita memerlukan strategi yang cerdas berkaitan dengan sifat yang tidak diinginkan dengan cara yang efektif. Untuk membuka pikiran dan menenangkan hati smart people, kita harus tahu bagaimana mengelola situasi di mana masing-masing dari 5 sifat tersebut yang sangat dominan. Nah, di sini kemudian ada cara yang keempat, yaitu menunjukkan kepentingan mereka dengan adanya perubahan. Nah, dengan menunjukkan kepentingan mereka dengan adanya perubahan ini dapat meningkatkan semangat dan pemikiran smart people atau SDM tersebut. Kemudian yang kelima, menunjukkan bukti bahwa manfaat perubahan melebihi biaya. Nah, manfaat perubahan melebihi biaya ini dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Saya mengambil contoh seperti Kementerian Pendidikan dalam merubah sistem kurikulum di sekolah-sekolah SD, SMP, dan SMA. Ketika Kementerian
pendidikan ingin membenahi dan memperbaiki SDM yang ada di Indonesia khususnya, mereka akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Kenapa mengeluarkan biaya yang sangat besar? Karena untuk merealisasikan perubahan tersebut tidak cukup mudah, karena harus melakukan komunikasi, terus sosialisasi kepada guru-guru atau kepala sekolah. Nah, di samping itu juga ketika kementerian mengeluarkan biaya tersebut, kementerian berharap untuk adanya perubahan di suatu sekolah tersebut, karena itu akan berdampak panjang. Ketika kementerian, saya mengambil contoh, mengeluarkan biaya 4 triliun, maka yang dihasilkan 10 atau 5-10 tahun ke depan itu akan berdampak baik bagi sistem pendidikan yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian membantu mengurangi atau mengelola risiko dari perubahan. Nah, di sini kita harus memfokuskan juga, kita tidak hanya memberikan solusi, tapi kita juga harus ikut serta dalam membantu mengurangi atau mengelola risiko dari perubahan tersebut, karena akan banyak risiko yang timbul ketika kita melakukan perubahan di suatu organisasi, suatu perusahaan, atau ketika kita ingin melakukan perubahan di salah satunya di smart people atau di sumber daya manusianya itu. Kemudian membantu mereka mengurangi atau mengelola risiko dari perubahan. Selain kita membantu atau memberikan pola yang telah saya jelaskan di atas tadi untuk melakukan perubahan, kita juga tidak hanya memberikan solusi untuk melakukan perubahan tersebut, tetapi kita juga harus ikut berkontribusi dan membantu mereka mengurangi dan mengelola risiko dari perubahan tersebut, karena akan banyak dampak yang dihasilkan dalam ketika kita melakukan perubahan. Nah, ini kemudian ada mempermudah mereka untuk berubah. Ketika kita mempermudah smart people untuk berubah dan tidak memberikan kesulitan kepada mereka, secara alam bawah sadar smart people, mereka juga akan terdorong untuk melakukan perubahan. Karena apa? Karena tidak adanya tekanan bagi mereka untuk melakukan perubahan. Ketika kita melakukan atau mempersulit untuk mereka mengalami perubahan, disitulah kita gagal untuk membantu mereka melakukan perubahan, seperti itu. Kemudian membimbing dan mendukung mereka dalam proses perubahan. Nah, setelah kita memberikan solusi, membantunya juga untuk mengelola mereka untuk mengurangi resiko, kita juga harus membimbing dan mendukung mereka dalam proses perubahan. Karena ketika kita hanya berbicara tentang solusi, berbicara tentang hanya membantu untuk mereka mengurangi atau mengelola risiko, itu tidak akan cukup, karena perubahan ini harus dibarengi dengan bimbingan, dengan dukungan untuk mereka sehingga berhasil dalam melakukan perubahan. Terima kasih atas waktu luangnya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kesalahan penulisan dan intonasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.